warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Konrad Godard Adiningrat dengan NIM 400206236230117. Saya dari kelas PRB, Prodi Informasi dan Hubungan Masyarakat, Universitas Diponegoro tahun 2023. Adanya tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS Matkul Manajemen Konflik yang diampu oleh Mas Aden Suryana. Di kesempatan kali ini, saya mengambil konflik buruh tuntut kenaikan upah minimum 15% pada 2024 di Jakarta. Berita ini sebelumnya sudah banyak diberikan oleh beberapa informasi dari beberapa website, dan di sini saya mengambil sumber referensi dari VOA Indonesia dan juga CNBC Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa konflik ini bisa terjadi. Konflik ini terjadi di Jakarta pada November 2023 lalu. Konflik ini bermula dari para buruh yang menuntut kenaikan upah minimum sebesar 15% pada tahun 2024. Mereka merasa kenaikan UMP yang sebelumnya hanya 3,38% terlalu sedikit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok yang semakin lama semakin tinggi harganya. Apalagi dengan adanya kondisi ekonomi yang masih pasca pandemi atau masa setelah COVID-19, tentunya membuat masih banyak buruh yang terhimpit ekonomi. Berikutnya, saya akan menjelaskan siapa saja sih yang terlibat dalam konflik kali ini. Yang pertama, tentunya adalah dari pihak buruh. Organisasi yang terlibat antara lain adalah KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga dari Aspek Indonesia atau Asosiasi Serikat Pekerja. Yang kedua, tentunya adalah pihak pengusaha. Organisasi yang terlibat antara lain adalah Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta beberapa anggota dewan dari anggota Dewan Pengupahan Nasional. Yang ketiga adalah pemerintah. Dalam konflik ini, beberapa institusi yang terlibat adalah Dewan Pengupahan Nasional dan juga Kementerian Ketenagakerjaan RI yang tentunya sebagai pengambil keputusan final pada kenaikan UMP tahun 2024. Berikutnya, saya akan menjelaskan proses manajemen konflik dalam kasus kali ini. Di sini, saya memposisikan diri saya sebagai pihak yang berkonflik. Yang pertama, buruh. Jika saya sebagai buruh, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama tentunya adalah identifikasi konflik terkait dari mana masalah utamanya, kemudian siapa saja yang berkonflik, itu tentunya harus tahu. Kemudian, berikutnya adalah tahap negosiasi atau tawar-menawar dengan pengusaha. Di sini, para buruh bisa mengajak diskusi baik-baik dengan pengusaha dan mengajukan tawaran bahwa semisal nih ya, jika para pengusaha tidak bisa langsung menaikkan UMP sebesar 15%, maka mungkin bisa diajukannya secara bertahap saja nih. Jadi tidak harus langsung 15%. Mungkin bisa dalam bentuk negosiasi seperti itu. Kemudian, setelah melakukan negosiasi, baru pihak buruh bisa meminta pengusaha untuk membuat kesepakatan. Jadi dari setelah tahap negosiasi bisa meminta kesepakatan yang nantinya semisal dari pihak pengusaha masih tidak mau berdiskusi secara baik-baik dan tidak mau menuruti keinginan buruh untuk menaikkan UMP sebesar 15%, nantinya buruh bisa mengajukan ancaman berupa misalnya ancaman mogok nasional. Nah, itu juga bisa sebagai bentuk ancaman terhadap pengusaha. Yang kedua, saya akan memposisikan diri saya sebagai pengusaha. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha, yang pertama adalah identifikasi konflik. Jadi, sebagaimana pihak buruh, pihak pengusaha tentunya juga harus mengidentifikasi konflik terlebih dahulu. Ia harus tahu terkait masalah utama dalam konflik, siapa saja pihak yang berkonflik, dan sebagainya. Kemudian, setelah mengidentifikasi, para pengusaha dapat melakukan proses negosiasi atau tawar-menawar juga kepada pihak buruh. Semisal, para pengusaha dapat memberikan alternatif. Semisal, para pengusaha tidak bisa menaikkan UMP sebesar 15%, para pengusaha bisa memberikan alternatif berupa tambahan tunjangan kepada buruh, misal tunjangan transportasi atau tunjangan makan, tunjangan hari raya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan sebagai opsi negosiasi atau tawar-menawar kepada pihak buruh. Baru nantinya dapat dilakukan pembuatan kesepakatan antara pihak buruh dan juga pihak pengusaha. Yang ketiga, memposisikan diri saya sebagai pemerintah.
Peran pemerintah di sini tentunya adalah sebagai mediator atau penengah antara kedua belah pihak, yakni pihak buruh maupun pihak pengusaha. Di sini, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama tentunya adalah menyiapkan data yang valid terkait kedua belah pihak, yang mana jika pemerintah nanti memiliki data yang valid terkait kedua belah pihak, ia bisa menjadi mediator atau penengah yang baik karena pemerintah sama-sama mengerti perasaan dan keinginan akan kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi dialog atau ruang bicara bagi kedua belah pihak. Jadi nanti pemerintah bisa mempertemukan antara pihak-pihak yang bersangkutan seperti serikat buruh, kemudian asosiasi pengusaha, dan juga Dewan Pengupahan Nasional agar nantinya mereka bisa saling berdiskusi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan ruang bicara kepada mereka. Jadi selain nanti mempertemukan, pemerintah juga bisa memberikan ruang bicara agar mereka bisa saling menyampaikan pendapat dan juga menyampaikan keluh kesah mereka. Nah, nanti di sini pemerintah juga dapat memberikan usulan atau solusi yang sekiranya menguntungkan kedua belah pihak karena pemerintah di sini posisinya netral antara pihak buruh maupun pihak penguasa. Dan yang terakhir, pihak pemerintah sebagai mediator tentunya juga harus memastikan kesepakatan ini tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari serikat buruh maupun asosiasi pengusaha. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama merasa legawa dan juga sepakat antara kesepakatan ini, dan pemerintah bertugas sebagai pemasti atau memastikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Dari hasil kasus yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait manajemen konflik dari kasus tersebut. Jadi, kasus tuntutan kenaikan UMP sebesar 15% oleh buruh ini terjadi di Jakarta pada November 2023 lalu, yang mana konflik ini adalah konflik kepentingan dari pihak buruh, pengusaha, dan juga pemerintah. Nah, di sini buruh ingin adanya kenaikan UMP sebesar 15% karena dirasa sebelumnya itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang semakin lama semakin naik karena adanya inflasi. Nah, pengusaha merasa kalau kenaikan itu terlalu besar karena dapat membahayakan keuangan perusahaan. Nah, di sini sebagai pihak yang berkonflik, tentunya sebagai buruh, saya akan mengajukan negosiasi atau tawar-menawar dengan pihak pengusaha. Yang mana yang pertama saya akan menyiapkan data yang valid, kemudian saya akan mengajukan negosiasi berupa penaikan secara bertahap saja agar tidak memberatkan pemerintah. Kemudian sebagai pemerintah, saya di sini juga akan mengajukan negosiasi kepada buruh, yakni dengan mengiming-imingi buruh bahwa UMP itu sebenarnya tidak perlu naik, tidak apa-apa. Yang penting nanti dari pihak pengusaha akan memberikan jaminan atau tunjangan lebih berupa tunjangan transportasi, tunjangan makan, atau tunjangan hari raya dan lain-lain. Nah, terakhir sebagai pemerintah, di sini pemerintah perannya adalah sebagai mediator atau penengah antara kedua belah pihak, yakni pihak buruh dan juga pihak pengusaha. Yang mana nantinya pemerintah akan membantu kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan dengan membantu memberikan solusi secara netral sehingga dapat sama-sama mencapai kesepakatan yang diinginkan, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun perbuatan dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.